Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Bimantoro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan nomor induk mahasiswa B1001945. Di video saya kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai organisasi peradilan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ratna Dewi SH.MH. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan mengenai organisasi kekuasaan kehakiman dan sengketa peradilan tata usaha negara, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara. Dengan kata lain, yang dimaksud hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara menyelesaikan sengketa di pengadilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dengan proses sengketa tersebut. Selanjutnya, kita masuk pembahasan pertama, yaitu organisasi kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, 4. Peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan negara tertinggi di Indonesia. Hal ini sangat berhubungan dengan susunan kekuasaan kehakiman pada peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, tempat kedudukan pengadilan dalam pasal 5 tersebut ditentukan dalam pasal 6 yang menentukan sebagai berikut. 1. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Adapun pengaturan pengadilan khusus di dalam pasal 9 ayat 1 bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dalam penjelasan pasal 9A ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan khusus tersebut merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagai contoh, Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya, susunan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pembentukannya sama halnya dengan susunan dan pembentukan peradilan umum. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 terdiri 1. Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat pertama dibentuk dengan keputusan Presiden. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding dibentuk dengan undang-undang. Pembahasan selanjutnya mengenai sengketa tata usaha negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul
bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara terdiri dari beberapa unsur. Pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dapat kita artikan secara detail dalam bidang tata usaha negara. Yang dimaksud yaitu berupa administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal inilah yang disebut dengan kegiatan yang bersifat eksekutif. 2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi, dalam ketiga unsur ini dapat kita simpulkan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha negara dan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Tanpa keputusan tata usaha negara, sengketa tidak akan timbul. Sudah sangat jelas. Dalam pengertian sengketa tata usaha negara disebutkan pula sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dengan berpedoman pada pengertian tentang sengketa tata usaha negara, seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka yang dimaksud dengan sengketa kepegawaian adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang yang menduduki jabatan sebagai pegawai negeri dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan pembinaan pegawai negeri sipil. Sebagai contoh, wali kota sebagai badan atau pejabat tata usaha negara secara pihak menerbitkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang pegawai negeri sipil dengan alasan pemidanaan penjara selama 2 tahun. Dalam kasus ini, pegawai negeri sipil tersebut tidak dapat menentang surat keputusan dari wali kota itu, namun pegawai negeri sipil memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas surat keputusan wali kota tersebut. Begitulah sekiranya contohnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari video saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika ada yang salah dari video saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.